Ada kemunculan orang seperti apa namanya itu pada zaman kerajaan di depan gua sebelah sana itu, di depan gua bahkan sampai masuk ke gua ini di sini. Apakah itu jin? Apakah itu memang orang yang sengaja memakai pakaian seperti itu? Tetapi misterius. Ruangannya seperti ini nih. Sampai ini jurang nih, perhatikan nih. Nih. Siapa itu? Itu. Itu bawah apa? Oh, dua orang itu. Astaga. Itu. Cek kamera tenang, Tek. Nih. Tuh. Kuntilanak ini ya. Setan ini pasti ya. Pasti ini ya. Wow, pasti mati ini ya. Tenang dulu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Ini yang orang katakan itu tuh. Dari ciri-cirinya pas. Seperti apa namanya itu zaman kerajaan tuh. Iya kan? Nih. Suaranya kayak orang apa gitu loh suaranya loh. Tuh. Kakek gitu kan. Kayak bebek ya. Ya iya, entar dulu. Ngakik cempreng ini ya. Gak jelas tapi apa itu tuh? Itu coba lihat kamera ke sana tuh. Yang mana ini ya? Itu. Batu itu kan. Itu. Kuntilanak ini ya. Jabang bayi. Ya ampun. Loh. Kok tinggi banget? Iya ya. Tadi dulu. Ini kalau orang nggak mungkin deh. Tapi setan ini ya. Oh ya apalah gitu maksudnya masa bisa naik seperti tinggi itu tuh. Apa dia terbang gitu? Lewat mana nih lewat sini gitu? Oh setan ada jempolnya ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Dengan suasana yang berbeda dan alam yang berbeda juga, ya. Pastinya ya. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam cuaca yang cerah bahagia. Dan hati yang bahagia juga. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur, dikir jalan selalu, pokoknya untuk kalian semua. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini membuat kalian selalu terhibur, selalu semakin senang dan juga semakin menambah wawasan pengetahuan dari apa-apa yang kita alami nanti. Dan dari perjalanan ini kita akan mendatangi sebuah pegunungan di tengah laut sana itu. Nah, yang menyimpan sebuah cerita misteri atau yang samar-samar atau yang belum terungkap. Jadi akhir-akhir ini ada kemunculan manusia aneh di dalam goa ataupun di depan goa di sana yang familiar di area kampung sana karena diduga itu dari kerajaan katanya yang tiba-tiba muncul di area gua yang setelah diteliti atau didatangi ternyata tidak ada. Apakah itu manusia ataukah makhluk lain? Yuk, daripada penasaran, daripada menjadi teka-teki, yuk kita bedah. Ya. Satu persatu, langkah demi langkah, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Dan gali terus.
Bagaimana? Bagaimana perasaanmu kali ini? Saat ini coba dicek dulu bagaimana perasaannya. Nah, jadi maksudnya gini, jangan izinkan rasa-rasa yang tidak nyaman bersemayam dalam diri ini, bahkan sampai mengendap sampai karatan. Yuk, kita lepaskan. Lepas. Los, itu aja deh. Ya, kita berjalan lagi. Guna berzikir jalan, bertadabur alam ke semesta yang penuh dengan teka-teki, penuh dengan makna perumpamaan. Jadi membudayakan menyantap makanan sampai mateng, maksudnya dan dicerna dengan baik ya. Karena selama ini tanpa kita sadari kita selalu menelan makanan yang masih gelondongan. Sehingga apa? Gumoh ya. Gumoh karena nggak mau dicerna, yuk dicerna. Oh, ternyata enak juga nih. Gitu loh contohnya. Begitu juga dengan wawasan, pengetahuan, dicerna dulu, dimamah bahasa Jawanya supaya paham. Oh, ternyata ini maksudnya. Tuh ya. Jadi dewasa dong, ya. Oke. Dan untuk mengkaji sebuah pemahaman yang nanti akan kita jalani adalah goa dan cerita-cerita misteri. Misteri apa sih? Misteri itu bukan hantu ya. Misteri itu sesuatu yang belum terpecahkan menjadi misteri ya. Itu maksudnya masih samar-samar, itu misteri. Tapi orang zaman sekarang menelan mentah-mentah misteri itu hantu. Iya, itu gelondongan. Oke. Jadi misterinya seperti ini. Sering ada kemunculan orang seperti apa namanya itu pada zaman kerajaan di depan gua sebelah sana itu, di depan gua bahkan sampai masuk ke gua ini di sini. Apakah itu jin? Apakah itu memang orang yang sengaja memakai pakaian seperti itu? Tetapi misterius, misterius artinya itu apa ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, yuk kita kasih saja. Tentu ada apa namanya sebuah pesan cinta di balik semua ini ya, daripada terus-terusan menjadi gagal paham. Tidak ada salahnya kita untuk mengkaji. Wah ya kan, masih jauh ini ya ke sana itu. Apa ini? Oh ini nih, kita dulu. Wah luas juga ini. Jadi di sini lokasinya nih. Ntar dulu nih. Wah. Ntar dulu. Siapkan mental dulu. Siapkan mental. Mari. Ntar dulu. Bagaimana nih? Kita nekat aja. Apapun yang terjadi, kalau kita belum mengenal mungkin akan selalu gagal paham. Yuk kita kenali dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Dulu, hati-hati nih. Punten, ada orang di sini. Itu, ini nih. Tuh, itu bukan. Kayak apa namanya itu, meling-meling di situ, tahu nggak? Meling-meling. Apa ini meling-meling ya? Cahaya kelap-kelop di sini nih. Nih. Lihat dulu, nggak ada. Oke, kita masuk saja ini. Masuk saja. Oke. Assalamualaikum.
Punten, ada orang di sini. Nah, ini teman-teman, kita izinkan diri ini untuk tenang, ya. Izinkan diri ini jangan panik, maksudnya seperti itu. Untuk lentur, untuk tenang, supaya bisa selaras dan paham dari apa-apa dari bisikan-bisikan semesta ini, bisikan dari dalam gua ini. Tapi yang dimaksud bukan bisikan setan, ya, karena orang selama ini tuh selalunya prasangkanya buruk, akhirnya bisikan setan terus adanya ya. Lentur saja supaya betul-betul mendengar bisikan Tuhan gitu ya. Karena Tuhan di mana-mana. Di gua ada, di masjid ada, di rumah ada, ya kan Tuhan itu meliputi segalanya, meliputi segala sesuatu, berarti di mana-mana ada. Nah, dalam diri kita pun ada roh Tuhan dalam diri kita, makanya lentur. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Baik ya, jadi kalian bisa melihat suasana di sini yang semakin serem ya. Bebatuannya seperti serem dan aromanya aroma bagaimana gitu loh ya. Tapi tetap kita didasari dengan landasan seneng. Tahu landasan gak sih? Landasan tahu nggak? Dasar. Didasari bahagia dulu, didasari rasa syukur gitu aja deh. Jadi nanti tidak terjebak-jebak. Tidak ngambang-ngambang. Yuk. Assalamualaikum. Bukan maksud saya untuk menantang gaib, bukan juga untuk sok pamer di sini, tetapi juga ini untuk mengkaji, ya, mengkaji. Jadi segala sesuatu yang samar-samar. Tahu nggak samar-samar? Tidak jelas. Nanti kadang-kadang orang tuh belum jelas sudah diiyakan. Di situ ada setan. Belum tentu ya. Makanya dari orang tuh jangan mudah dihipnotis orang, diprogram orang. Jadilah diri kita yang sejati. Jangan mudah diprogram, dibentuk orang ya. Ya iya diprovokasi manut. Kayak dikasih itu manut. Ya iya. Jadi punya pendirian dong. Lebih lentur, lebih tenang. Gitu. Orang pun jadi orang itu fleksibel. Tahu fleksibel nggak? Lentur. Lentur batinnya, jangan terlalu kaku. Nih. Ini ke sini nih. Nih. Assalamualaikum. Wow. Nih. Apa namanya itu? Kok ruangannya keren banget, diputih-putih semuanya nih. Ya iya. Wow, ini seperti rongga-rongga ini kita nih, rongga pernapasan kita. Iya. Assalamualaikum. Tempat apa ini, Jak? Wow. Bahasamu? Ini sama. Jangan. Ada memedinya ini, Jak. Tergantung konsep kita mau mengarah kemana. Kadang-kadang kita di konsep seperti ini manut. Konsep hantu mau nggak? Jadi kita mau dibikin konsep hantu atau konsep malaikat nih. Assalamualaikum. Punten. Wah, sampai langit 7 nih. Wah, nih. Kita dulu. Punten. Nih. Ruangannya seperti ini nih. Sampai ini jurang nih, perhatikan nih. Nih. Siapa itu? Itu bawah ada 2 orang itu. Astaga, itu. Cek kamera tenang, cek. Nih, tuh. Kuntilanak ini, Jak. Setan ini pasti ini, Jak. Ini, Jak. Wow, pasti medi ini, ya. Tenang dulu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Ini yang orang katakan itu tuh. Dari ciri-cirinya pas. Seperti itu zaman kerajaan tuh. Ya kan? Pokoknya penghuninya nggak pakai baju. Masih pakai kayak gituan tuh. Ya kan? Kuntilanak nggak pakai baju ini, ya. Bukan, ini kayak rasa orang deh. Coba sini. Angin apa, ya? Itu. Punten. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Tadi dulu. Mbak. Kita lewat mana nih? Nggak ada aksesnya.
Ntar dulu kita cari jalan yuk. Sini. Sini. Mana? Mana? Hilang. Coba lihat. Tadi di sini kan? Nih. Berarti ke sana nih. Ntar dulu. Tadi coba menurut kamu ataupun teman-teman itu orang bukan? Medi ini ya. Gini. Ya anggaplah itu medi lah, gitu aja deh ya. Medi atau apa, tapi kita perlu mengkaji dari ini. Apakah ini benar-benar itu medi ataupun jin ataukah ini orang? Yuk, makanya zaman udah modern nih. Presidennya udah Prabowo. Kok, iya, kok masih kayak gini? Lewat mana nih? Lewat sini gitu? Emang Prabowo suka nonton bola ini ya. Ya suka. Aduh, tapi jurang gede nih. Aduh, nggak bisa kayaknya. Bisa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gedang-gedang ini ya. Pelan-pelan. Suara ini ya. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Hah? Mana tadi? Kemana tadi? Assalamualaikum. Punten. Oh gini. Tadi betul-betul tertangkap kamera kan tadi kan? Baik, yuk kita yang penting sudah kata kamera. Yang pasti ini real ada di sini berarti ya gitu loh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, di sini aromanya nggak enak nih. Bau-bau apa gitu loh. Baunya ini ya. Mas Reng, mencurigakan ini ya. Berarti nggak bau kayak ini ya. Di luar sana. Iya, di sini jadi bau. Assalamualaikum. Belum mandi apa ya? Mamat kentut ini. Punten. Hah? Lihat dulu. Kita lihat dulu dari sekelilingnya ini nih. Sampai ke sana, kita lihat dulu. Barangkali dia ke atas lagi gitu. Wow. Apa ini ya? Malah merinding ini ya. Suara apa ini ya? Suara ini. Lihat dulu. Tuh. Kita pastikan dulu, lihat dulu. Suaranya kayak orang apa gitu loh suaranya loh. Tuh. Kakek gitu kan. Kayak bebek ya. Ya iya, lihat dulu. Ngakik cempreng ini ya. Gak jelas tapi apa itu tuh? Itu coba lihat kamera ke sana tuh. Yang mana ini ya? Itu. Batu itu kan. Itu. Mungkin anak ini ya. Jabang bayi. Ya ampun. Loh. Kok tinggi banget? Iya ya. Lihat dulu. Ini kalau orang nggak mungkin deh. Tapi setan ini ya. Oh ya apalah gitu maksudnya masa bisa naik seperti tinggi itu tuh. Apa dia terbang gitu? Lewat mana nih lewat sini gitu? Oh setan ada jempolnya ya. Cek dulu yuk. Lewat sini bisa nggak coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh nih. Aduh agak licin lagi. Iya. Kita dulu. Kita aja dulu. Saya coba dulu. Iya. Bismillah. Bahaya sekali nih. Waduh. Hati-hati. Aduh. Lewat mana tadi? Wah. Lewat sini ya. Iya. Bisa dong. Coba sini. Udah tinggi banget lagi. Ngeri banget. Ntar dulu. Tanggung nih. Tanggung. Ada cekungan lagi nih. Ini kemana tadi sarasnya nih? Kesini gitu. Aduh. Ntar dulu. Aduh. Kemana tadi? Punten. Assalamualaikum.
Gak kelihatan, padahal kita udah jauh banget nih. Bayangin nih. Wow. Waduh, curang ini, hati-hati. Ya makanya itu banyak di sini celaka, hati-hati. Tadi di sini, tadi lo pada lu berdiri di sini kan? Punten. Assalamualaikum. Tak dulu. Punten. Itu nyala-nyala apa itu? Ini cahaya apa ini? Ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kita dekat banget kitanya. Kita udah dekat banget. Tak dulu. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Pangapunten, Mbah. Boleh hanya mendekat ke situ, Mbah? Astagfirullahaladzim. Yuk. Tak dulu, pelan-pelan. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Maaf bila kadang-kadang kami mengganggu panjenengan. Gak mau jawab. Tak dulu. Marah apa ya? Enggak. Dia belum sinkron sama kita. Kayak ini. Kita hati-hati waspada ya. Tetap eling, tetap sadar bahwa kita ini sedang di ketinggian, sedang di tebing jurang. Harus hati-hati, nanti jangan sampai kepleset dulu. Setelah itu nanti kita untuk menyambungkan kita kepada beliau ini siapa sebenarnya. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah bisa nyambung nih. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan semua. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, Tarto. Oh, gini, Mbak, siapa? Gini. Saya Tarto dari Cilacap, Mbak. Kami mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Jadi kedatangan kami ke sini yang pertama itu silaturahmi kepada panjenengan. Pengen bertemu langsung dengan panjenengan. Iya. Nggih. Dan yang kedua gini, Pak. Saya kepengen menanyakan sesuatu tentang jenengan ini. Maksudnya jenengan manusia biasa kayak kita atau bukan? Bukan begitu, Pak. Karena saya mendengar dari berbagai orang tentang kemunculan manusia aneh, ya seperti manusia kerajaan yang tinggal dalam goa, gitu. Mohon maaf. Iya. Oke. Siap-siap, Pak. Jadi tujuan kami gini, Mbak. Justru saya kepengen mengenal lebih dekat dengan jenengan. Biar kami tidak ada kecurigaan di antara kita. Supaya kalau sudah mengenal, tahu persis, kalau jenengan memang maksudnya kayak kita orang biasa, maksudnya tujuannya apa di dalam sini, maksudnya gitu, Mbak. Mohon maaf. Nggih. 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 Maksudnya utusan bagaimana, Mbak? Iya. Siap, Mbak. Berarti Mbak memang di sini tidak bisa keluar. Lah, memangnya Mbak di sini tidak bisa keluar itu masuknya kapan? Kok maksudnya tiba-tiba ada di sini? Sudah lama. Nah, lagi nih, nanti Mbak. Saya bingung, Mbak. Tapi katanya ada orang pernah lihat jenengan di luar gua ini. Berarti kan bisa keluar. Oh, baik. Saya bisa menganalisa kurang lebihnya seperti ini, teman-teman.
beliau ini sudah lama terkunci di dalam sini, tetapi ada batasan, dibatasi oleh semacam pagar gaib di area di sampai depan gua. Jadi terkunci lah, tidak bisa keluar di sini. Gampangnya ini di penjara gampangnya ya. Mohon maaf. Apakah orang sengaja orang yang memenjarakan panjenengan? Maksudnya memasukkan jenengan ke sini atau memang jenengan datang sendiri ke sini? Oh, jenengan tujuannya sebenarnya untuk apa namanya tuh? Dulunya dakwah. Kayak kiai gitu. Bukan, bukan. Oh, baik. Baik. Beliau justru ini ingin menuntun seluruh warga masyarakat pada waktu itu hingga sekarang, akan tetapi sekarang di penjara. Justru kalau memang dia punya ilmu apa, maaf, yang mau disiarkan itu ilmu apa, yang mau disebarluaskan. Berarti bukan ilmu agama, bukan? Terus? Nggih. Baik. Berarti beliau ini apa namanya, menyebarkan ilmu, tetapi ilmu ini bukan untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh golongan. Jadi artinya untuk apa? Selalu terhubung dengan Tuhan katanya. Bebas agamanya apa saja. Yang kedua itu supaya tidak terbatas-batas. Jadi global semuanya. Yang ketiga itu supaya kehidupannya lebih beruntung, baik itu kehidupan dunia ataupun akhirat katanya. Tetapi karena kegagalan pahaman dan kegeseran anggapan, bergeser anggapan, akhirnya sengaja dipenjara oleh oknum-oknum yang tidak tahu, yang gagal paham, gitu Mbah. Baik. Berarti mungkin ini sama dengan cerita dulu, ini adalah seorang satrio piningit yang terpenjara di sini ya, sehingga tidak bisa keluar, bangkit kesadaran yang sejati, diri yang sejati, supaya betul-betul terhubung dengan Tuhan langsung, tanpa batas, tanpa ada sekat-sekat. Tapi karena justru jenengan yang orang langka ini di penjara arti dan luas ini mungkin penjara pemahaman gitu Mbak. Baik Mbak. Dan sekarang sudah jenengan terpenjara seperti ini. Apa kira-kira bisa jenengan bisa jebol ini Mbak, jebol apa namanya, pagar itu, bisa keluar gitu? Okay. Suatu saat akan bangkit ya, karena ini sudah katanya sudah ketemu jalannya, celahnya. Justru akhir-akhir ini beliau keluar goa itu sebagai pertanda bahwa kebangkitan di dalam pemahaman akan muncul pada akhir ini, sehingga akan kemenangan akan didapat seperti itu. Jadi kita tidak mudah disekat-sekat, tidak mudah diadu domba, dan tidak merasa paling benar pada golongan tertentu. Ternyata kita harus saling asuh antara sesama, dan Indonesia akan jaya, katanya seperti itu, akan semakin makmur. Nggih, Mbah. Insya Allah bisa kami pahami Mbah. Insya Allah lah. Apa namanya, hanya mencoba untuk menggali, mencerna, dan menyampaikan kepada orang-orang yang tadi sempat menyuruh kita ke sini gitu Mbah. Baik. Jadi intinya gini, kesimpulannya bahwa beliau ini adalah sebagai wujud perumpamaan, kiasan sanepasiloka sastra, bahwa satrio piningit yang terpenjara adalah diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing adalah satrio piningit yang terpenjara oleh program-program orang yang belum tahu. Jadi kita bukan diri sejati, tapi bentukan orang-orang. Ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi terserang dogma atau program yang membuat kita terbatas-batas, tidak bisa terhubung langsung dengan diri yang sejati, dengan Tuhan, seperti itu.
Baik, baik. Nggih, nggih. Insya Allah nanti saya jabarkan, sampaikan kepada orang-orang di sana. Nggih. Baik, baik. Kalau begitu, kami mohon pamit, Mbah. Lepas kula pangapunten, mugi-mugi kula nangke saged barakan pelan-pelan supaya mereka-mereka paham sedetail-detailnya gitu, Mbah. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. 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 Jabang bayi. Mbah, Kemana tadi ya? Ini kemana ibu? Mbah, Hilang ini ya? ini kepala orang bukan? Jimat apa ini? Jimat. Kayak kepala orang. Nih, nih, kayak kepala orang. Gini aja deh. Apapun beliau ini, entah itu manusia ataupun bukan, yang jelas ini adalah sebuah pemahaman buat kita juga. Apa-apa yang kita alami menjadi sebuah berkah ilmu. Jadi kita sejati, diri sejati harus betul-betul terhubung langsung. Jangan ada batasan. Karena apa? Kita sadari, kita bukan bentukan lingkungan, bukan bentukan orang tua, bukan bentukan guru, tapi diri sejati harus betul-betul muncul seutuhnya dan terhubung langsung sehingga tahu arahnya. Ini loh saya, gitu. Yuk, yuk, Kemana? pulang. Oh iya, iya. Waduh, mana jalannya nih? Tuh, pulangnya tuh jurang gitu. Hei, bisnya, aduh, Siapa yang beri jurang nih, Jang? aduh, lewat mana? Lewat sini gitu tadi. Waduh, takut nih. Dalam banget nih. Aduh, oh lewat sini aja yuk. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita mengikuti langkah demi langkah, ternyata kan bisa mengambil manfaatnya Iya. atau ilmunya. Dan ya. juga pesan-pesan cinta pasti. Ya iya, ada. Jadi gini teman-teman, ternyata kita semuanya ya, bukan hanya aku, tapi kita semuanya adalah Satrio Piningit ya. Bukan yang dimaksud adalah yang di sana. Itu hanya sebuah penggambaran ya. Erangnya. Ya iya, hanya penggambaran erang-erangnya. Dan ternyata kita adalah Satrio Piningit yang sudah terkontaminasi oleh berbagai sumber ya, di program orang, di dogma orang, sehingga tidak muncul kekitaan yang seutuhnya diri sejati. Untuk itu mari kita izinkan diri sejati yang selama ini tertimbun, tertekan pemahaman dari pemahaman sehingga tidak bisa muncul. Setelah muncul pasti kemudahan-kemudahan akan didapat, kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih ayem tentrem, dan kehidupan kita akan lebih makmur, jibar-jibur. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham dari peribahasa ini, dan kalian akan menjadi orang yang sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.